Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, melanjutkan materi pembahasan kita yaitu bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada gambar di slide tersebut, kalian dapat melihat bahwa terdapat satu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga ini dibentuk untuk mengurangi dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam hal ini yaitu korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita itu menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Maksud dalamnya melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah jenis peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Sehingga segala peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mengapa kita harus patuh pada peraturan perundang-undangan? Serta apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Semuanya akan kita bahas dalam subbab materi hari ini, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dengan tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memahami dan merasakan manfaat patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta memahami arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara, bangsa, dan negara Indonesia. Apakah sekolah kalian sudah memiliki tata tertib sekolah? Tentunya setiap sekolah memiliki tata tertib sekolah. Nah, kehidupan dalam sekolah kalian dapat ibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kalau di sekolah, itu kita kenal dengan tata tertib sekolah. Sementara dalam kehidupan bernegara, dikenal dengan namanya konstitusi atau undang-undang dasar. Bahkan dalam kehidupan negara bukan hanya undang-undang dasar, ada peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang dasar yang dijalankan sehingga tercipta suatu ketertiban dalam kehidupan bernegara. Nah, setiap bangsa yang merdeka membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara kita dinamakan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis sebagaimana pada pertemuan sebelumnya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh yaitu pasal-pasal dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundament sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi menjadi dasar dan sumber dari peraturan lain atau perundang-undang lain yang berlaku di wilayah negara kita. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan yang paling tertinggi sebagai sumber hukum untuk peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dapat kalian lihat pada gambar Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada puncak yang tertinggi. Nah, seperti apa perilaku taat pada peraturan perundang-undangan? Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sehingga ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Bentuk perilaku taat pada peraturan perundangan dapat kita lakukan melalui yang pertama, melaksanakan kewajiban terhadap bangsa dan negara dengan baik. Misalnya, membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah.
dapat kita lakukan dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, bahkan di tingkat desa ada pemilihan kepala desa. Jadi dengan kita melaksanakan itu, maka kita sudah mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai luhur dalam undang-undang dasar. Misalnya, mempraktekkan musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai di sini paham kan kalian tentang perilaku taat? Banyak perilaku taat pada peraturan perundang-undangan yang lainnya yang bisa kalian temukan melalui sumber belajar yang lainnya, atau kalian dapat berdiskusi. Selanjutnya, manfaat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tentunya akan tercipta ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang tertib dan teratur dapat mendukung terwujudnya tujuan bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur. Karena masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian akan terwujud keadilan dan adanya suasana harmonis baik sesama masyarakat maupun pemerintah dengan masyarakat. Dan sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Tentunya semua warga negara Indonesia akan dirugikan. Mengapa? Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya NKRI. Sehingga marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalamnya mengatur beberapa ketentuan-ketentuan. Nah, diantaranya adalah yang pertama ada organisasi negara, ada hak dan kewajiban warga negara, ada hak asasi manusia, bagaimana mengubah Undang-Undang Dasar, bagi apa saja larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, serta dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara, yaitu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan kita bahas tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar, silahkan kalian cermati pasal-pasal, kalian akan menjumpai ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa saja sih hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945? Nah, di antaranya adalah yang pertama, hak atas kesamaan hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1, menurut ketentuan dalam pasal ini, setiap warga negara punya kedudukan yang sama untuk memperoleh keadilan hukum, misal hak perlindungan hukum. Dan setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dalam pemilihan, hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian pasal ini juga menegaskan kewajiban seluruh warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, misalnya dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan menghormati lembaga-lembaga negara. Yang selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu diatur tentang hak asasi manusia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28A dan 28C. Di antara hak asasi yang dimaksud yaitu hak hidup dan mempertahankan hidup, hak membentuk keluarga, hak anak, hak mengembangkan diri, hak atas status kewarganegaraan. Karena adanya hak asasi tersebut, maka tidak terlepas juga dari kewajiban asasi, yaitu kewajiban menghormati hak asasi orang lain, serta kewajiban untuk tunduk terhadap peraturan terkait pengaturan hak dan kewajiban hak asasi orang lain. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan ini itu diatur dalam pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5. Di ayat 1 pasal 31 ayat 1 dan 2 di situ terdapat bagaimana hak kita selaku warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya di pasal 3 dan sampai dengan pasal 5 bagaimana pemerintah menjalankan pendidikan tersebut. Juga terdapat hak beribadah dan beragama. Kewajiban beribadah dan beragama dalam Undang-Undang Dasar negara kita itu diatur dalam pasal 29 ayat 2 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam bab 1 pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 tentang bentuk dan kedaulatan. Kemudian juga diatur tentang pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR pada bab 2 pasal 2 dan 3. Kekuasaan pemerintahan negara, presiden dan wakil presiden, serta kementerian negara pada pasal 4 sampai dengan pasal 17. Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19, pasal 20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B. Dewan Perwakilan Daerah 22C dan 22D. Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25. Serta lembaga badan pemeriksa keuangan, yaitu dalam bab 8E, pasal 23E, 23F, dan 23G. Ketentuan tentang pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18, 18A, dan 18B, serta mekanisme pergantian kekuasaan, yaitu pemilihan umum terdapat dalam pasal 22E, hal keuangan diatur dalam bab 8, serta wilayah negara diatur dalam bab 9A. Jadi itulah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pemerintahan. Nah, setelah kalian menyimak tentang pembahasan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sekarang kita akan lanjut pada arti pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara. Nah, apa saja arti pentingnya? Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka warga negara memiliki landasan untuk memahami hak dan kewajiban, sehingga menjadi pengarah dan pendorong untuk bertindak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar akan menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara jika ada pelanggaran oleh pihak lain atau karena kelalaian negara. Yang ketiga, mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran di masyarakat. Nah, kalian bisa temukan arti penting Undang-Undang Dasar bagi warga negara melalui sumber belajar yang lainnya, atau kalian bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman kalian. Nah, bagi bangsa dan negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki arti penting. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat mewujudkan keharmonisan bagi sebuah negara, sehingga dapat mencegah perpecahan dan ancaman disintegrasi bangsa. Yang selanjutnya, arti penting yang selanjutnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Yang keempat, menciptakan tertib pemerintahan, yaitu pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah aturan yang termuat membatasi kekuasaan pemerintah sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Apa akibat ketiadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara, bangsa dan negara Indonesia? Bagaimana ya kalau misalnya dalam suatu negara Undang-Undang Dasarnya itu tidak ada? Tentunya yang pertama, warga negara tidak mengetahui dengan jelas seperti apa hak dan kewajiban. Nah, ketika masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan berjalan sendiri-sendiri, sehingga akan muncul perilaku menyimpang. Dan selanjutnya, pemerintah tentunya tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Dan yang terakhir, pasti akan munculnya kesewenang-wenangan. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak adanya aturan yang membatasi antara pemerintah atau lembaga-lembaga negara dengan masyarakat. Tidak ada yang mengatur seperti apa hak serta kewajiban serta tugas-tugas pemerintah tersebut. Nah, sampai di sini kalian bisa ya, Pak Guru harapkan kalian bisa memahami tentang akibat ketiadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat peraturan-peraturan lainnya sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembelajaran tadi. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional itu ya di bawah Undang-Undang Dasar itu adalah ada TAP MPR ya, semuanya diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis ya, yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kalian bisa lihat pada slide ini, menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah menempati posisi teratas, dan peraturan perundang-undang lain di bawah Undang-Undang Dasar ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi dan kabupaten. Nah, berdasarkan hierarki piramida peraturan perundang-undangan nasional, Undang-Undang Dasar Negara merupakan aturan hukum tertinggi, sehingga semua peraturan perundangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, secara keseluruhan, arti penting peraturan perundang-undangannya di bawah undang-undang yang pertama, menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, peraturan perundang-undangan lainnya seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah itu adalah penjelasan lebih lanjut daripada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana yang dibahas di awal pertemuan tadi. Kemudian, memberi kepastian hukum bagi warga negara dan melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui grup WhatsApp. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.